Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Mustaqim dengan NIM 2110206012. Saya di jurusan Manajemen Pendidikan Islam Lokal 5B MPI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Baiklah, di sini setelah aku mempanjang kalimahnya, saya langsung saja. Saya akan di sini akan membahas tentang desain kurikulum dalam pendidikan. Yang di sini sebelum kita masuk ke dalam desain pengembangan kurikulum, kita harus mengetahui bagaimana pengertian kurikulum itu sendiri. Kurikulum adalah landasan utama dalam sistem pendidikan yang memandu pembelajaran pendidikan, yang di dalamnya berupa konsep-konsep dasar-dasar yang menuju untuk pembangunan efektif dalam pendidikan. Faktor yang mempengaruhi tantangan ini yaitu pengembangan kurikulum yang pesat dalam pendidikan di Indonesia, yang banyaknya perubahan-perubahan pengembangan kurikulum di Indonesia, maka itu dapat meningkatkan metode pembelajaran dan juga penilaian pembelajaran menjadi penghambat dalam suatu desain dalam pendidikan. Baiklah, di sini saya menjelaskan tentang yang pertama itu desain kurikulum dalam pendidikan. Adapun yang pertama itu ada desain yang berpusat pada bahan ajar. Kurikulum yang berpusat pada bahan ajar adalah desain yang dimana konten atau materi pembelajaran yaitu berfokus pada fokus utama dalam pelajaran. Yaitu ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama itu materi yang ajar dan tersusun. Materi ini tersusun atas sumber-sumber belajar yang telah ditentukan, seperti topik pembahasan atau topik judul yang akan dibahas. Yang kedua itu ada konten yang terperinci, yang mana materi ini mengandung detail yang cukup dalam tentang topik, yaitu dapat memahami topik mendalam oleh siswa tersebut. Yang ketiga itu adalah pemahaman materi. Yang dijelaskan adalah pemahaman yang kita ketahui dalam kurikulum harus bisa berfokus kepada siswa, karena pemahaman tersebut dapat menarik siswa untuk dapat berpikir. Yang ketiga itu uji penilaian. Evaluasi yang kita gunakan untuk pengembangan pengasahan kurikulum yaitu bagaimana siswa tersebut bisa memahami apa yang kita pelajari dan juga apa yang kita ajarkan di hadapan siswa tersebut. Baik pengembangan kurikulum yang berpusat pada bahan ajar, yaitu kurikulum yang menekan kepada bahan ajar yang kita berikan kepada siswa, bagaimana siswa tersebut dapat memahami apa yang kita ajarkan terhadap siswa. Itu saja ya pengertian dari kurikulum yang berpusat pada bahan ajar. Baiklah, kita lanjutkan untuk selanjutnya, yaitu desain kurikulum dalam pendidikan. Yang mana desain kurikulum dalam pendidikan adalah bagaimana seorang guru mengonsep pendidikan sehingga subjeknya itu siswa berperan aktif dalam pendidikan. Ada beberapa elemen yang menjadi kunci dalam kurikulum desain dalam pendidikan. Yang pertama itu adanya pengalaman besar berbasis proyek, yang mana pengalaman besar di sini guru memberikan pengalamannya dalam bentuk proyek, yang mana siswa nanti bisa menganalisis, memahami tentang proyek tersebut. Yang kedua yaitu ada kooperasi dan keterlibatan siswa. Bagaimana keterlibatan siswa dalam proyek yang diberikan oleh guru tadi, seperti bisa bekerja kelompok dan juga membentuk suatu kelas atau membentuk suatu kelompok rombongan. Yang ketiga yaitu keterlibatan dalam penilaian, yang mana guru menetapkan langkah-langkah dalam penilaian dan juga melibatkan siswa. Seperti contohnya guru memberikan tugas dan juga siswa memberikan penilaian terhadap tugas yang dibuatnya sendiri. Itu adalah langkah-langkah dalam penilaian. Yang keempat itu memberikan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, yaitu pembelajaran yang diberikan seorang guru harus berpusat kepada siswa. Yaitu contohnya guru memberikan pembelajaran seperti mana yang guru ajarkan dan juga harus berfokus kepada siswa tersebut supaya bisa memahaminya. Kelima itu ada keterlibatan dalam meneliti, yang mana guru harus terlibat dalam meneliti siswa, mana siswa yang bisa memahami, mana siswa yang tidak bisa memahami pembelajaran pada hari ini. Yang keenam itu fleksibel dan adaptasi, yang mana guru harus terbuka terhadap apa-apa yang tidak bisa dipahami oleh siswa, dan juga siswa harus dapat beradaptasi dengan cara mengajar guru supaya bisa mengembangkan kurikulum yang beradaptasi kepada siswa. Baiklah, kita lanjutkan untuk bagian selanjutnya, yaitu ada kurikulum yang berpusat pada masalah yang dihadapi di masyarakat.
Di sini masalah yang dihadapi di masyarakat yaitu adalah kurikulum yang menekan bagaimana siswa berperan aktif di masyarakat yang menitik pusat kepada pendidikan. Ada beberapa elemen yang menyebutkan, yaitu yang pertama itu ada identifikasi masalah. Yang mana identifikasi masalah itu mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang timbul di masyarakat yang mengenai tentang pendidikan. Yang kedua itu adalah keterlibatan masyarakat, yang mana masyarakat membuka akses untuk siswa atau untuk peserta didik untuk menyampaikan aspirasinya kepada masyarakat, apa yang ingin dibuat, apa yang ingin tujuannya untuk ini atau lain sebagainya. Yang ketiga, refleksi atau evaluasi, memberikan penyerahan kepada masyarakat dan juga memberikan evaluasi tentang bagaimana pendidikan yang baik terhadap masyarakat, ataupun sebaliknya bagaimana masyarakat memberikan fallback yang baik antara siswa dan juga masyarakat. Yang ketiga, aksi sosial. Aksi sosial tersebut bagaimana peran siswa terhadap masyarakat, yang mana menumbuhkan pesan-pesan positif atau pesan moral yang bersifat membangun untuk masyarakat tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sedikit yang bisa saya simpulkan yaitu desain kurikulum adalah aspek yang diberikan pendidikan yang berdampak langsung dalam pengalaman belajar siswa dan juga untuk mencapai pendidikan yang berkualitas dan merancang kurikulum dengan tujuan pendidikan yang memperhitungkan pengembangan terkini dalam pendidikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.